Ya rabbal alamin. Bisa? Oh iya, oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh kemarin udah ikut Pak praktek IPHI? Hah? 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 Apa? Ada ya? Ada yang ikut saya? Pink? Saya hijau. Oh hijau. Hah? Hijau. Merah. Oh. Iya, alhamdulillah. Ya itu terus sampai pagi ngisi manasik umroh relawan 20 juta 21.900.000. Nah itu paginya terus saya lari ke sini, balik sana lagi, ngomong lagi saya agak gerak-gerak sedikit ini, mohon maaf. Ya, mungkin ada satu pertanyaan-pertanyaan atau perlu yang didiskusikan dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Sekali lagi kemarin sudah sempat saya diskusikan sedikit ya. Kalau kemarin bagaimanapun ada beberapa teman yang kami diskusi, yang namanya dam. Ya, sebagaimana mungkin jenengan karena mendengarkan sih karena Ustadz Bambang kan yang ngisi kan. Yaitu ya yang namanya dam itu karena ketidakhati-hatian maka ya bagaimanapun tetap kena yang namanya dam. Jadi nggak bisa umpamanya nggak sengaja gitu loh Mas ini. Nggak sengaja. Karena kan kemarin saya mendengarkan itu karena tidak sengaja gitu loh. Lah itu berarti menunjukkan satu kelalaian. Lah itu tetap bagaimanapun harus kena gitu loh ya. Jadi dam yang paling ringan, satu kesalahan itu satu memberikan kepada fakir 6 fakir miskin 1,5 mud. Jadi kira-kira 15 real. Jadi 90 real ya. Nah itu kan kalau kita nggak hati-hati kan ya jadinya rugi ya. Lah mending buat sedekah noh daripada buat seperti itu. Makanya tetap bagaimanapun ya terserah ya jenengan ya itba biqolbah. Kalau mungkin penjenengan yang disampaikan itu mantap, oh serapopo ora sengaja ya wis serapopo gitu. Nah ya monggo gitu loh. Itu ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi ini untuk sore hari ini. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari semua peribadahannya dulu, nggak apa-apa. Tanya terkait dengan hewan kurban. Kan kemarin sempat disampaikan kalau hewan kurban itu wacana pemerintah akan di Indonesia. Itu kalau secara fikihnya seperti gimana? Karena kan kalau kita kan memang kenanya dam kan dalam rangka ke sana. Kenapa kok damnya dibawa ke sini? Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua terkait dengan kebijakan tanasul itu. Kalau di Musdalifah kan mabit di Musdalifah kan wajib haji. Nah kalau wajib, kalau dilanggar kan kena dam. Nah itu kalau itu kebijakan pemerintah kan seharusnya itu damnya dibayar. Nah kalau pemerintah tidak membayar dan beralasan itu kebijakan, apakah kita harus membayar sendiri? Kan itu juga hampir sama dengan yang tadi ya. Kita sebenarnya tahu itu hukumnya wajib, tapi kalau kita pura-pura nggak tahu dengan alasan kebijakan seperti itu. Oh oke. Sekarang begini, kalau saya nyun sewu ya, bagaimanapun kalau kita misalkan dam itu kan ada dua macam. Jadi bahasa mudahnya gitu, dam karena pelanggaran dan dam karena penyertaan. Kalau kita mengambil tamato, damnya itu dam penyertaan. Jadi bukan dam pelanggaran. Jadi ngambil tamato itu konsekuensinya memang harus dengan mengalirkan darah. Itu tidak bisa kalau kita mengalirkan darah di sini. Karena apa? Karena itu memang sudah penyertaan harus di sana. Kemudian, lah ini yang dimaksudkan kan dam itu dengan korban berbeda. Memang kemarin ada wacana, katanya itu diniati korban, ya ndak bisa no. Wong dam ya dam no. Ya ndak bisa wong korban itu hukumnya apa? Kalau kita kembalikan loh ya, korban itu hukumnya kan sunnah. Ya toh. Lah sekarang kalau dam itu kalau tamato itu penyertaan kan pasti harus dipotong gitu loh, harus dialirkan darah itu. Kan enggak bisa disamakan. Dari segi hukumnya enggak bisa disamakan. Kecuali memang saya, maaf ya, setiap saya berangkat haji itu saya yang namanya korban ya korban sendiri. Jadi saya motong dua.
dam korban. Cuma memang saya begini ya, belum tentu setiap tahun belum tentu setiap tahun kami bisa korban di sana lah. Ini kesempatan saja, maka saya korbankan di sana gitu. Iya Pak Uri. Lah iya. Wis dibel mau jam 3 Pak Jainal. Oh. Oh, sini minta sini aja. Oke. Jadi kalau saya ya, jadi kalau saya begitu, karena bagaimanapun juga kan mereka bukan bersia-sia. Yang namanya korban di sana itu kan sekarang mereka sudah mengadakan satu pengolahan gitu loh. Memang orang sana nggak doyan sebangsaan, kayak misalkan jeruan nggak kayak kita gitu loh. Jeruan nggak kepake, nggak kemakan. Yang dimakan itu dagingnya gitu. Tapi kalau memang saya begitu. Jadi yang namanya dam-dam, yang namanya korban ya korban, karena itu fungsinya sudah berbeda-beda. Berarti gitu. Nanti dari KBIH difasilitasi untuk damnya disalurkan di sana ya? Iya, itu kan nanti bayar, kemudian makanya dapat 750 itu kan sudah habis untuk beli satu kambing sama untuk tarbiyah, iya. Kurang 50 kali. Kalau kebetulan maktabe yang jenengan tempati itu sekarang tarbiyah itu kan mudah. Bukan seperti saya yang maaf ya bawa mandiri itu masih tidak jadi kita harus nyewa bis sendiri, kemudian makan harus tepikankan sendiri, dulu kan begitu. Nah itu kan saya nervousnya kalau nanti misalkan sampai telat nggak bisa masuk yang mana itu menjadi rukun haji malah di Arafah malah berbahaya gitu loh. Sampai misalnya yang namanya halangan tuh kan nggak ngerti, kita juga nggak ngerti, mungkin sopirnya itu kan banyak orang pocokan itu loh. Sopirnya kan bukan orang-orang situ semua. Mungkin tidak tahu jalan, kemudian macet apa-apa nggak bisa sampai nggak bisa sampai Arafah kan malah saya bawa jamaah sebegitu banyak 465 ya malah medeni nggak berani saya. Lah sekarang masing-masing maktab itu mau fasilitasi. Jadi tinggal bayar aja. Di situ udah difasilitasi, nanti kendaraan dia nyediakan, kemudian makan itu dia bertanggung jawab. Gitu. Sekarang enggak terlalu berat. Dan itu makanya bagaimanapun cukup dulu yang memang yang berani cuma amal syuhada. Karena kan jamaah tidak terlalu banyak juga kan gitu loh. Dulu itu paling enggak 70% itu jamaah Solo itu ikutnya mandiri gitu loh. Yang lain tuh SKBIA itu terbagi ini Al-Mabrur, Amal Syuhada, Aisyah gitu. Ya itu yang umum kan misalkan MTA ini kan memang khusus ya. Jadi dia tidak bisa kajian bareng kayak kita gitu loh. Memang khusus dia LDI juga khusus kajiannya khusus. Jadi dia memang nanti mamanya di balik kota ada Ngayu Bagio, enggak bakalan dia mau datang. Itu udah dari dulu begitu. Tapi tahun kemarin ada 2 yang datang karena kan kebetulan diserahkan ke IPHI kan, jadi dilihat itu wah MTA dengaran nus itu koloro kemarin rame-rame begitu. Ini biasanya nggak ada, jadi tidak seperti KBA yang lain gitu ya. Itu kira-kira kalau saya seperti itu ya. Kemudian tadi yang kedua untuk mabit itu kan sebetulnya kan wajib itu kalau udah tinggalkan tidak bisa. Sampai maaf ya, saya yang berangkat di 2012 ya dengan amal syuhada pertama itu saya. Itu sebelah sini kemah kami. Ini batas jalan ini batas Musdalifah. Kami pun tidak masuk di tenda. Padahal ini sebelah ini tenda kita gitu loh. Jadi kita ini semua di jalan. Semua di jalan karena saat itu tempatnya kena Mina Jadid. Jadi kira-kira jaraknya kalau dari pelemparan tuh hampir 8 kilo. Gitu. Jadi kita di jalan. Kencing aja enggak masuk ke situ. Berarti kan sudah, makanya kalau di Arafah nanti Nyon Sewu ya ngluyur ya.
Itu lihat loh tanda itu, ada tulisan kuning, Arafah and here. Jadi Arafah itu batasnya ini, jangan keluar gitu loh. Nggak tahu kita mungkin yang mungkin kepengen jalan-jalan kemana-mana mungkin sebelum, tapi sebetulnya nggak perlulah, karena kita harus siap-siap, karena kita kan tanazul, kita kan memisahkan. Kemudian di Mina itu biasanya kita minta setelah subuh baru berangkat. Itu pun ya sama maktabnya, kalau takut macet kan gitu loh. Biasanya neng begitu tuh amal sahabat, begitu tuh pokoknya dia minta yuk bar subuh gitu loh. Ya itu biasanya begitu ya, sholat subuh selesai itu baru kemas-kemas mau berangkat. Tapi sudah kita tidak bisa memperlambat jalan, jadi artinya sudah kita kemasi di itu semua, di ransel semua, jadi tinggal nyeng gitu loh. Maksudnya apa gitu. Itu yang karena kan ransel yang gede itu kan sebetulnya kalau dulu kan ada tas gede. Tasnya tas tenteng, bukan tas koper. Baru tas koper itu kan tahun kemarin ini. Lah itu enggak boleh dibawa, aturannya begitu. Jadi tas koper untuk perbekalan yang dilihat tuh perbekalan Armina itu, ya kita tinggal di situ, enggak dibawa. Lah kalau yang misalkan ya tidak mengambil seperti tarwiyah dulu, itu diotong-otong dibawa ke Arafah. Gitu loh. Tapi kemarin enggak boleh sama depak bawa gitu. Makanya kemarin yang tidak bawa ya akhirnya ya cuma bawa di kresek tok, taruh di kresek. Ya eman-eman dia mau beli ransel ya harganya mahal eman-eman gitu loh. Kemarin seperti itu. Dari Ahmad Suhada. Dari pemerintah. Oh, lah mungkin digantinya koper kecil. Oh ditambah. Oh ya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya alhamdulillah kalau mau nanti. Ya kalau tas paspor sudah ya. Tas paspor pasti, tas paspor, kemudian tas koper, terus biasanya kan tas tenteng. Nah kemarin diganti tas koper. Kalau ini koper dapat lagi tambahan. Oh alhamdulillah. Berarti nanti nggak usah beli dulu, jangan beli dulu. Nanti kalau kira-kira itu bisa untuk perbekalan ya nanti misalkan kurang ya nanti nambah. Di tas-tas kain itu kan enggak apa-apa. Tas-tas kain itu kan enggak apa-apa. Umpamanya nanti kan dari Amal Suhada ada. Tapi kecil. Kalau misalkan itu cukup hanya untuk satu setel saja baju, karena kalau tidak bawa cadangan kan berat. Ya kita kan enggak tahu selama kita di Arafah yang dari subuh itu sampai matahari tenggelam kan seperti ini ya. Terus itu mulai diangsur dibawa ke Mina. Gitu. Lah kita dapat urutan berapa kan kita enggak tahu, kan sistemnya taradudi. Jadi diunjal gitu loh. Ini Mina di sini, dari Arafahnya turun sini. Terus nanti dia balik lagi ngambil jamaah gitu. Yang dari sini ngambilnya dari sini. Jadi tidak masuk di sini. Lah kalau mungkin dulu terjadi seperti tahun saya 97 ya berat sekali. Karena kita itu ada di atas kendaraan. Jadi penuh, Mina itu penuh dengan bis yang berjajar gitu. Kan baru jam 12 lebih baru portalnya dibuka. Kan begitu. Baru mulai jalan gitu. Tapi biasanya Ahmad Suhada enggak mau. Ahmad Suhada mesti minta habis subuh. Ya. Cuma kemarin yang saya katakan itu peralatan Oscar itu, yaitu biasanya maktab sudah menyediakan, hanya saja kita tidak tahu. Barangkali tahu-tahu kita enggak dapat karpet lah. Terus mau duduk begini semalaman gitu loh. Nah kalau bawa itu kan Oscar kan bisa, karena kesunahan juga sih kita alhamdulillah kalau gitu. Agak besar ya tak? Agak besar berarti cukup ini. Bisa cukup untuk ini. Bisa cukup untuk. Berarti itu tambahan dari koper kecil ya? Iya. Oh, alhamdulillah berarti. Oscarnya bisa masuk di situ berarti. Oscarnya bisa masuk di. Loh, ya harus dibawa. Kan itu termasuk perbekalan Armina. Iya, perbekalan Armina itu. Kalau enggak dipakai ya enggak apa-apa, daripada di sana beli paling enggak tiker itu 15 real. Eman-eman lah, kalau di sini kan 15.000 paling dapat. Oscar tipis, yang tipis saja, perlak yang tipis itu loh. Jangan yang tebel-tebel, yang bisa digulung itu aja. Ya. Itu.
Ya. Iya, perlak bayi. Yang tipis saja. Iya. Iya, nanti tanya lebarnya. Itu dipotong malang itu bisa kok. Jadi tinggi kita itu paling-paling kan cuma 1,5 lah ya paling enggak ya. 1,5 lah. Nanti kan kita bawa ransel kecil itu kalau ada satu baju kan bisa untuk apa? Bantal gitu loh. Daripada repot bawa bantal yang tiup itu loh. Kan juga kerepotan juga gitu loh maksudnya. Lah terserah nek jenengan mau bantal tiup sanggup untuk meniup ya wis ndak apa-apa gitu ya. Itu. Iya. Iya. Kan mungkin ada lagi Kak itu. Jadi nanti gitu ya kira-kira gitu ya. Jadi untuk jawaban saya begitu. Berarti memang kita harus prinsipnya harus ya mengikuti wajibnya itu. Ya iyalah, apalagi wajib. Tahun kemarin itu suami saya berangkat juga, tapi lewatnya Aisyah itu ya enggak kenceng gitu loh itu pemerintah. Oh. Nek anu kenceng kok. Pindah situ gak apa-apa. Oke. Tentunya tempat nginep kita itu jelas berbeda, jelas. Tapi ya biasanya di tempat itu ya karena di Mina itu kan tidak ada tempat untuk masjidnya kan, maksudnya seperti itu ya. Ya itu biasanya ya jamaahnya ya jamaah sendiri gitu loh. Karena kan Nyon Sewu ya di Mina itu kan krodit, jadi tempat untuk tidur, untuk sholat ya di situ itu. Jadi kan kita tidak mungkin bisa berjamaah bareng-bareng gitu loh, yang dengan jumlah yang banyak gitu. Itu. Ya sudahlah kita cuma ngambil berapa orang gitu tempatnya itu gitu. Lah memang karena saya dulu ya membantu juga ya, jadi ya memang saya itu ya saya tata gitu loh. Yang sakit-sakit itu saya deketkan di pintu keluar masuk gitu. Yang tidak ya saya suruh ngalah. Kemudian kan di situ ya saya tata. Jadi kalau misalkan tempat kita cuma segini dipakai orang 50 umpamanya. Itu ya saya tata. Jadi kakinya ke sana semua, kepalanya di sini. Itu tidak seenaknya sendiri lah supaya apa? Tengahnya biar bisa dipakai untuk tidur. Gitu kemahnya kan agak besar sedikit gitu dan bisa dipakai gitu loh. Mamanya itu ya itu kita melihat situasi lah misalkan gitu ya. Siapa yang dituake gitu saja ya dibantu-bantu untuk kita bisa bareng-bareng noto gitu loh. Karena kan nanti kalau masuk kakinya satu sini, kepalanya di sini kan jempolak-jempalik begitu kan ya juga repot. Jadi di Mina itu seperti itu. Makanya kemarin yang tahun ini tidak bisa membawa koper itu persoalannya yaitu. Karena biasanya rangsel-rangsel itu kadang-kadang dipakai untuk bantal. Itu. Rangsel-rangsel di situ kan sudah ada karpetnya. Ya, minta maaf ya. Karpet itu kan kadang-kadang kan Nyon Sewu ya kalau yang mungkin agak sensi itu kan kadang-kadang ya gatel. Kayak saya itu nggak bisa tidur di karpet itu nggak bisa. Pasti saya kasih ya entah selimut, entah spray gitu. Saya gatel gitu loh. Makanya ya saya perbekalan itu ya saya ukur dengan diri saya sendiri minimal kalau kita bawa kain panjang, seumpamanya kita seperti itu kan bisa dipakai gitu loh. Maksud saya begitu. Mamanya pas kebetulan tidurnya perempuan-perempuan semua kan, insya Allah ya mamanya melongoh ya tidak apa-apa toh. Mamanya kan seperti itu. Kalau itu misalkan itu dipakai untuk daripada kita membawa spray lah buat apa seperti itu. Buat apa kok berat-berat gitu loh. Kalau bisa itu kan koper itu kalau bisa sebisa mungkin itu dibawa yang peralatannya yang dari sini. Misalkan penyenan kayak softtek itu ya dihitung. Kemudian panty liner beli di sini, di sana mahal.
Kalau yang pakai Pampers ya beli di sini, di sana mahal. Benar aku nggak ngomong. Sayanglah duit dipakai beli seperti itu, mending buat sedekah no. Kalau saya ya, jadi makanya persiapan-persiapan itu harus kita beli di sini. Mas sampai perbekalan ada rinso setengah kilo, lumayan lah. Ya toh? Nanti kalau misalkan kita duluan di Madinah, kita dapat gelombang 1, itu tidak bisa nyuci sama sekali loh Bu. Di Madinah tidak bisa, tidak ada. Untuk mencuci nggak ada. Nanti mencucinya itu semua ada di Mekah. Sekarang memang Mekah itu pelayanannya yang begitu. Jadi yang sekarang hotel-hotel itu ada satu tempat yang dipakai, disediakan mesin cuci, dipakai untuk mencuci dan untuk ya di setengah kering kan, kemudian jadi udah di pinggir-pinggir itu ndak kena sinar matahari. Yang kemarin di Jarwal itu seperti itu. Memang ada biasanya itu di atas sendiri itu yang memang kena sinar matahari. Ada juga disediakan yang di atas sendiri. Makanya ya diminimalisir lah pokoknya. Jadi waktu di kita 6 makanya perbekalan di gelombang 1 kan karena sama gelombang 2 kan kemarin beda. Karena di gelombang 2 itu kita bisa mencuci dulu lah. Nanti pada waktu kita mau masuk Medina itu jenengan hitung kira-kira bajunya itu untuk 8 hari aja cukup. Yang lain kotor aja nggak apa-apa. Jadi nanti dari Madinah tidak ada cuci-cuci, dah kotor semua nanti kita bawa pulang. Itu. Iya. Kalau di Madinah tidak cuci-cuci. Saya tuh kalau umroh 9 hari ya, kaos saya 9. Iya, kaos daleman. Tipis-tipis itu loh, swan itu saya mbak 9 kayak gitu. Jadi saya kalau cuma abayanya paling selama 9 hari itu saya paling banyak 4 saya itu. Jadi 2 hari sekali baru ganti. Itu kalau misalkan pas kita melaksanakan pas umroh kan udah seharian sendiri kan udah bau kan mestinya ya enggak enak lah mau dipakai lagi gitu ya, itu biasanya cuma itu aja. Jadi pakai kaos-kaos dalam yang pendek-pendek itu enggak apa-apa kok, kan itu hanya untuk lapisan aja. Tapi jangan jugensi, kalau jugensi kan sama-sama enggak bisa nyerap keringat kita gitu loh maksud saya. Itu seperti itu. Kalau misalkan jenengan daripada susah kesah, mamanya ya beli celana dalam yang sekali buang itu kan ada itu. Ya mudah-mudahan itu dikasih panty liner kan tidak gatal. Kadang-kadang ada orang gatal kok. Ada yang gatal kadang-kadang. Ya itu makanya kan kalau jenengan itu setiap hari harusnya pakai, karena kan rumahnya jauh. Maktab sama Masjidil Haram itu jauh. Kalau nggak pakai begitu kan kamar mandinya juga nggak bisa cepet-cepet kita, karena kan ya harus keluar jauh gitu loh. Makanya kalau kita sudah dengan panty liner itu lebih aman kalau saya. Jadi setiap hari itu pakai panty liner kalau saya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sedikit itu kan tidak najis kemana-mana gitu loh. Yang paling berat itu resikonya kalau duduknya pas kakinya dilipat 2 gitu, silo gitu, kemudian batuk atau bersin, terus gitu untuk sampai keluar lah itu. Kalau sudah sampai kemana, kan sampai ke bawah, ya kalau cuma sampai di baju kita atau di celana dalam kita, kalau sampai di karpet, dipakai sholat, siapa yang dosa? Kan yang jenengan, mesti kan harus lapor, karena dosa kita ini najisnya kan bukan mukhafafah, sudah mughalladah, najis besar. Yang bisa sucinya harus dengan air yang mengalir, itu. Jadi kita harus benar-benar kita siapkan seperti itu, kita antisipasi sendiri. Insya Allah beli dengan yang dari sini kan murah-murah kan, cuma 8.000 bawa 4 apa berapa kan, setiap hari dipakai gitu kan. Nah itu nanti dihitung termasuk pada waktu pemberangkatan itu disiapkan, karena kan kita 10 jam di atas pesawat itu loh, itu termasuk harus disiapkan, ditaruh di tas paspornya itu, karena kan kalau tas biasanya kan ditaruh di kabin atas. Nah kalau satu aja ditaruh tas itu kan tidak apa-apa, untuk mengantisipasi kalau terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa kita dengan tisu basah itu tidak bisa, karena najisnya sudah jenisnya sudah berbeda, cara penyuciannya sudah berbeda itu. Ya, oke. Okay. Itu bebas Bu? Bebas saja, asal non parfum, coba cari itu. Iya, nanti kalau misalkan pas dipakai di Arafah kan aman. Karena tisu itu kan ada yang tisu facial ada kan untuk muka saja, ada yang
itu kan tidak non parfum yang itu, yang tisu itu, yaitu ya. Jadi nanti kalau misalkan di Arafah juga jenengan ya harus ikhtiyat, hati-hati, jangan bawa tisu basah. Ya, nanti kos biasa terbiasa apa habis itu ambil tisu terus tuh ini kan maaf ya kadang-kadang tisu basah ini kan ada yang berbau juga. Ada yang wangi juga. Lah ini kita usahakan dalam setiap langkah kita dalam berikhram itu kita harus hati-hati. Nanti kalau tidak ikhram tidak apa-apalah, monggo. Tapi kalau pas berikhram 3 hari ini loh yang berat itu. Kalau yang perjalanan umroh itu kan sebentar. Kalau haji ini kan 3 hari. Makanya tanya lagi Bu, untuk persiapan untuk ikhram ya Bu, itu bajunya dicuci dari rumah enggak pakai sabun? pakai sabun enggak apa-apa, nanti terakhir guyur-guyur niat bersihkan wanginya itu loh, diniatkan itu aja. Persiapan dari rumah sudah kan itu ya. Iya, jadi termasuk kerudungnya. Jadi kerudungnya itu nanti monggo lah Mbak Dinda apa piye gitu yang cari nanti semua seragam untuk ikhramnya selama 3 hari itu. Pokoknya yang modelnya belakangnya agak itu kan nanti bisa kalau punya saya kan memang besar, orang saya tinggi kan, gitu Pak. Yang penting pantat itu tertutupi. Karena kan memang di Arafah itu kan kita khawatirkan kita ini nanti sholat itu kan mungkin di belakang kayak yang foto yang di materi saya itu kan depannya itu orang Sidoarjo, belakangnya amal syuhada itu. Jadi kan kelihatan walaupun dia tidak di tenda kita, tapi kan dia kan kelihatan gitu loh. Padahal pas kebetulan di itu belakangnya laki-laki semua. Nah ini perempuannya di sini amal syuhada, jadi ya itu kayak ngeglo kayak gitu itu. Nah ini kan kita harus jangan membuat orang lain rofas, maksud saya begitu. Makanya ya nggak apa-apa. Yang tahun 2000 sebelum Covid itu ya 2020 itu ya agak hitam gitu, terus kembang-kembang kecil gitu. Ya ada ya monggo lah nanti dipilih beberapa orang. Memang itu harus dijandake kok nggak bisa. Nggak bisa beli jadi gitu, nggak usah, jangan lah. Nanti kurang pas dengan keinginan kita. Ya, nanti itu bersama nanti didandake, sudah nanti diganti. Selama 3 hari itu pakai ikhramnya pakai itu. Tapi kalau sudah dipersiapkan ya jangan di molto gitu. Ya, itu yang untuk ikhram lah terutama. Pokoknya jangan sampai itu harus hati-hati lah. Ini yang agak tegian sama yang ini. Terus ini tuh kayak ini baju Ini Icah nanti. Tekstil Bandung. Tapi ini cantik loh. Oh iya, ini jangan ini. Nah ini kan ada Mbak Dinda ini kan ada itunya ranstope. Iya toh? Yang cantik ini loh. Foto ini. jauh biru. Ini sama persis. Mana? Saya belakang ini kan tuh. Tapi ini kok rada lecek ini Mbak Dinda. Hah? Ndak leceknya gini loh, ini kok jenengan gini kayak kok nanti kalau dipakai tidur 3 hari apa ndak Hah? Kusut. Lah ini jenengan gini udah nekok-nekok gini. Ya toh? Ini loh, dari ini loh. Ini kan mungkin jenengan naruhnya aja di tas gini. Nah kan ini kan tidak kusut, yang ini kan tidak kusut satunya ini. Yang hitam ini kan tidak kusut. Soalnya 3 hari kok. Iya. Dan di sana itu kok yang dipakai hitam tuh tidak ada masalah kok. Karena anginnya besar. Jadi nggak kayak di sini. Di sini kan kalau misalkan pakai hitam panas dikit itu kan gerah kan. Itu di sana enggak, anginnya besar soalnya. Tidak ada masalah. Ini lusut ini. Loh kusut. Ya. Ya ini loh kalau saya pilih yang ini karena dengan pertimbangan tidak kusut loh ini. Ya monggo nanti milih hitam apa biru tua terserah aja. Tapi kalau abaya kita hitam bagusnya ya hitam aja. Hah? Enggak. Nah, apanya? Iya.
Iya, pokoknya sesuaikan aja. Tapi bahannya bahan yang ini kayaknya. Ini kan tidak kusut ini. Loh ini. Ya. Ya monggo terserah, masalah warna itu kan nanti semua persetujuan ya. Nanti yang ini siapa yang milih ini kira-kira berapa, yang kan paman nanti tinggal dirembuk aja. Hitam kan sama apa bisa. Hitam sama hitam ya boleh mau gitu loh. Hitam dikasih apa ya mau, karena kan kita abayanya abaya hitam. Karena 3 hari kalau jenengan gak hitam juga nanti ya letek banget. Ya toh? Lah abaya itu ya jangan membayangkan di sana panas terus pakainya yang santung. Nanti jenengan ya luwek-luwek kabeh no kayak gini no nanti. Keriting kabeh no bajunya. Enggak apa-apa. Di sana itu kan orang jual abaya kan enggak santung itu. Bayangan saya dulu juga gitu, panas. Kalau di sini enaknya panas pakai katun kan. Katun santung, di sana enggak kok. Karena anginnya besar. Gitu loh. Karena 3 hari biar nggak lecek banget gitu loh Pak, jangan keriput banget nanti. Santung kan keriput banget nanti kalau kita pakai itu. Nah itu, dan nanti dirembuk aja. Nek saya kecenderungan yang ini bahannya loh ya, karena ini insya Allah dan ini ada run stopnya, jangan lah nanti nggak bagus no. Dan juga ini agak panas ini bahan yang ini viskos tuh loh. Iya, ya. Oke, nanti ya mudah-mudahan ini bisa dirembukkan ya, nanti didandake bareng gitu saja. Nanti habisnya 1 orang berapa, tinggal ngijoli gitu aja kan enak toh, ya. Ya, itu. Kalau yang seragam Ahmad Suhada kuning bareng, beli bareng. Oh lah ya gitu aja. Iya, lah ya beli bareng kan. Lah ya gitu aja lah. Nanti didandake bareng. Cas berapa gitu aja, terus orang satu gantinya sekian gitu. Ini ya, jadi jangan, ini kan jelas untuk ihram. Lah ya, ini untuk ihram. Nanti kalau jenengan dapat gelombang 2, ini udah dipakai dulu dari dono hutan. Iya, kalau dapat gelombang 2 ini udah dipakai dulu dari dono hutan untuk melaksanakan umroh. Karena kan jenengan langsung masuk Mekah. Gelombang 2 kan langsung masuk Mekah. Lah nanti habis itu ya dicuci. Enggak apa-apa dicuci pakai sabun. Nanti yang terakhir aja airnya itu diniatkan membuang dari wanginya itu loh, maksud saya begitu. Lah kalau nggak pakai sabun pakai apa? Mau pakai sabun? Iya. Iya. Ya kalau enggak kecut enggak apa-apa lah. Kalau jenengan iya. Ya pokoknya yang penting itu ya, jadi nanti tutup tangan pun jangan dikasih molto ya, pokoknya itu hati-hati, ikhtiar ya. Kalau kita motong itu loh ya, kalau kita ngambil dicopot, itulah yang repotnya di situ. Kalau nggak dicopot-copot sampai 3 hari ya nggak mungkin tadi kamar mandi itu mungkin kita mau apa kan ya toh, misalnya marung cebok ya toh ke kamar kita BAB kan ya enggak mungkin tuh masih pakai tutup itu. Lah itu kan untuk amannya enggak usah. Jadi saya kalau gini ini kalau mau berangkat ya sama. Kan ada ihram itu. Kita kan berikhram juga kan untuk melaksanakan umrah ya sama. Saya enggak ada satu khusus kesepakatan kemarin apa seragamnya saya bilang gitu. Nanti kita dapat umrah 2 kali. Yang pertama seragamnya apa? Karena kita jam 2 siang berangkatnya, seragamnya hitam aja ya, pakai hitam-hitam, aku bilang gitu. Ya gitu, jadi persiapan dari sini saya bilang jangan kasih molto gitu. Ya, saya link begitu. Soalnya kekhawatirkan seperti itu ya. Jadi ini, mungkin ada lagi yang ditanyakan lagi? Nggih. Dari rumah. Iya, wajib itu. Jadi dari rumah untuk dibawa, ini pelepasan dulu di balai kota, kemudian terus dibawa ke embarkasi. Nah, nanti seandainya kita dapat gelombang 2, berarti tas kita itu sudah ada pakaian ihram. Kalau misalkan kita dapat gelombang 1, pakaian itu dipakai lagi untuk berangkat ke Madinah. Itu. Karena kan kita di gelombang 2 kan kita berikhram, makanya tidak boleh. Jadi itu dipakai sampai Madinah.
Itu mang ya apa namanya, seragam nasional sih soalnya. Jadi semua orang Indonesia pakai itu lah. Nanti kalau betul kita kan tidak tahu ya berubah atau menterinya berubah, tahu-tahu seragamnya berubah lagi pada. Dan nanti dilihat kalau sudah datang aja baru beli kerudung. Ya belinya kerudung ya begitu caranya nanti barengan ya toh. Tinggal nanti diganti gitu aja. Jadi malah lebih seragam, malah lebih bagus. Dan nanti kalau di kita Armina itu kan kerudungnya nggak dipakai kan, itu kan bisa. Yang hari ketiga bisa pakai item itu terus pakai kerudungnya itu. Jadi hari kedua kan pakai seragam KBIH. Terus nanti yang hari ketiganya itu pakai item, kerudungnya itu kan sudah bisa. Kerudungnya yang dipakai untuk seragam nasional itu loh. Itu kan bisa. Kita sudah kebutuhan itu udah klop lah untuk berseragam itu, karena nanti kalau tidak berseragam repot. Kan kita di jalan. Dengan di jalan itu kan kalau ada dengan seragam itu kita lebih enak. Kan kita berangkatnya juga sama bapak-bapak kan. Itu lebih enak kita. Nah, nanti bapak-bapak monggo seragamnya apa. Tapi yang hari kedua itu biasanya ibu-ibu yang ini seragamnya biasanya ibu-ibu yang minta itu. Iya. Jadi kan itu kemarin perbekalan kami untuk Armina itu sebenarnya mengikuti, tapi yang hari ketiga itu kan tidak ada kalau bapak. Kalau kita kan hitam pakai kerudung yang dipakai untuk seragam nasional. Lah bapaknya itu monggo mau pakai koko apa nanti ya monggo dirunding sendiri nanti. Itu yang untuk hari ketiga itu loh, kita yang bermalam yang hari ketiga. Lah disitulah kita memang agak membutuhkan daster ya, daster muslim itu karena supaya kita lebih enak ke kamar mandi, tidak membawa yang macam-macam kan enak daster. Tapi jangan yang pendek, yang muslim. Jadi bisa untuk tidur, ya bisa untuk ke kamar mandi gitu maksudnya. Karena di situ banyak sekali orang sih. Ya, itu. Mungkin ada lagi untuk ilmu. Nggih. Apa ya nggak usah terlalu banyak kan bisa nyuci Bu. Ya, mau saya yakin kok jenengan di sana pasti ya matanya jadi hijau. murah-murah tuku. Ya asal masih muat ya enggak apa-apa. Ya namanya oleh-oleh. Memang Ibu kalau dipikir jenengan yang gini-gini itu untuk kotor itu, jangan saya sarankan beli itu. Di Nana kemarin saya beli itu 108 dapat 12. Di Nana itu loh, gini. Nanti jenengan itu target yang jenengan harus penuhi Bu. Jadi punya satu begini itu nanti kalau misalkan jenengan di Medina awal, begitu masuk kota Medina maka jenengan perbanyak bacaan sholawat. Jadi amalannya itu di samping target yang harus jenengan capai. Jadi punya target begini Bu, aku ning Medina selama 8 hari saya harus bisa menghatamkan Al-Quran. Itu kan target ya. Tapi setiap hari mulutnya itu zikirnya banyak sholawat di Madinah itu ya. Jadi mulai menginjak kota masuk Madinah sudah langsung mulai. Nah targetkan berapa? Lah beli itu 108 tasbih digital murah di sini yuk. 180 saya kemarin. Hah? Yang digital 180. Yang kecil itu aja. Lah iya, di sini. Lah iya. Itu memang fungsinya untuk itu. Jadi misalkan jenengan targetkan, saya baca sholawat 5.000, istighfarnya 1.000 gitu. Kalau saya pegang gitu terus, mau nabi bukan pamer amal enggak. Kalau saya suruk itu target saya harus saya capai. Kalau enggak sudah siang begini udah ngising, udah ngajar itu enggak bisa kecapai. Saya udah melusut kalau enggak saya itu enggak suruk. Saya mesti la ilaha illallah ping 100. Asmaul husna 100 toh. Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa huwa akbar 100. Saya itu gitu terus alhamdulillah lah disuruh. Nah alhamdulillah satu saya nangis saya segugukan saya. Iya saya alhamdulillah saya
mengingat nikmat Allah yang diberikan kepada saya itu sudah Masya Allah luar biasa gitu. Terus saya ya Rahman, ya Rahim, ya Syakur ping 100. Habis itu membaca surat Ikhlas ping 100. Itu sudah habiskan, bentar lagi terus baca maksurat, dapat 3/4 juz, sudah masuk suruk. Iya. Kalau itu tidak tak kejar, aku udah tidak bisa. Amalan itu tidak bisa kecanda karena kalau sudah mulai ya di rumah yang saya ibu rumah tangga ya mesti masak ya mesti macam-macam kan ya mengajar jadi ya sudah dan nggak bisa kecekel lagi kalau saya itu lepas dari suruh makanya ya harus dikejar lah maksud saya bukan menyombongkan tapi maksud saya begitu jadi targetkan gitu loh dalam saya itu di Medina saya itu harus kena ini dan nanti kalau istighfarnya ping 1000 itu saya bisa. Kalau janda sambil berangkat ke masjid itu istighfar. Tak target itu tak pakai itu. Istighfar pokoknya ping 1000. Ya Rahman ya Rahim ping 1000 gitu. Solawatnya ya sudah sampai naik sepeda motor itu sama-sama solawatan saya. Gitu kalau saya. Jadi ininya solawatan karena apa saya solawatan itu. Saya kemarin relawan saya di Semeru itu. Saya sampai nangis tuh. Semuanya hancur. Kena debu semua. 3/4 dari rumahnya. Ada satu rumah punyanya Pak Roh. Tidak sama sekali dia kena debu. Betul itu. Kemudian saya lihat lagi dia punya di sebelah rumah itu ada kolam lele. Tidak kemasukan sama sekali. Subhanallah saya sampai gini. Saya lihat itu saya nangis. Terus saya bilang ini, Pak, apa tuh amalanmu? Apa tuh Pak saya sampai gitu? Apa amalanmu kok nanti kok iso koyo ngene? Ternyata dia tuh bibirnya tidak pernah lepas dari sholawat. Masya Allah, di dunianya saja sudah diselamatkan kayak begitu. Suatu saya tanya, apa meneh Pak? Kandang kula nggih mboten. Mendo kula mboten napa-napa ngono. Jadi dia punya jauh. Sebelahnya mendone itu loh, dia kan orang desa namanya. Dia kan punya kambing. Sebelahnya mati semua kambingnya itu. Punya dia enggak. Masya Allah gitu. Jadi saya ya sebanyak-banyak mungkin pokoknya ingat-ingat gitu ya saya sholawat gitu. Gitu. Kalau saya ya memang kalau gitu saya targetkan 5.000 sih kalau saya pas di Madinah itu sholawat terus 5.000 seharinya itu. Kalau umroh paling-paling kan cuma 2 hari gitu loh. Itu saya targetkan saya utamakan gitu loh. Nah makanya jenengan harus punya motivasi itu karena ini kan untuk memotivasi penjenengan jangan disia-siakan apalagi kalau itu di sholawat di sana didengarkan Rasulullah secara langsung dijawab Rasulullah secara langsung Masya Allah luar biasa ya dengan sholawat itu kita cuma bisa berharap pada Rasulullah ya Allah saya mudah-mudahan kau izinkan Rasulullah memberi syafaat kepadaku ya Allah saya cuma gitu aja karena besok itu yang gak ada penolongnya kecuali Al-Quran dan Rasulullah kok. Anak, istri, tidak ada suami, sudah nggak ada lagi. Cuma kita tinggal menikmati amalan-amalan kita. Itu ya di akhirat kelak. Kalau kita tidak ada pertolongan dari Rasulullah, Masya Allah. Nah itu makanya inilah mumpung. Ya memang sebaiknya di hari malam Jumat sampai Jumat ya sholawat itu dibaca. Tapi saya tetap kesehariannya terelhami dengan Pak Roh itu saya. Dulu paling menargetnya paling ping 100 dino. Sekarang enggak, ya saya kan harus naik sepeda motor, kadang-kadang ya sama gosok itu ya aku sholawatan. Handphone tak setel. Sholawatan. Jadi saya tuh harus sholawatan, gosok ngono itu saya itu. Yang saya papa sendiri, enggak punya pembantu. Masak gitu ya tak banterke gitu. Tak dekat tak taruh di dapur tak setel sholawatan. Saya begitu, saya itu, Masya Allah jadi luar biasa saya ya istilahnya saya dapat ilmu yang sangat luar biasa dari kejadian itu sama sekali enggak kemasukan lahar itu padahal semuanya hampir semua rumah hampir tenggelam 3/4 gini nih udah kena anu semua tersibak begitu Masya Allah luar biasa apa kita enggak kepingin kayak gitu ya. Ya itulah bahasa saya begitu. Jadi saya sampaikan itu memang Masya Allah jadi satu pengalamannya tidak terlupakan bagi saya lah. Jadi menginspirasi saya untuk keseharian itu memang harus banyak bersolawat.
Ya, itu ya sudah menjadi ini bukan pamer amal loh ya, tapi targetkan apa-apa yang harus kita bisa. Karena mumpung apalagi mumpung pas di sana, semua kebaikan itu kita dilipatkan. Ya toh? Makanya ya kayak bulan ini kalau nggak dikejar rugi banget. Tinggal merojab ini tinggal sebentar lagi. Ini ada perlipatan kan hadisnya begitu, barang siapa berbuat kejelekan maka dilipatkan. Dilipatkan berarti kan perlipatan daripada berbuat di bulan-bulan yang biasa. Makanya rojab ini ya begitu, berbuat baik dilipatkan, berbuat jelek ya dilipatkan. Itu sama di sana. Memang untuk menggapai surga itu begitu. Jadi ada salah satunya kalau dalam materi saya mengisi pengajian itu, salah satu penggapaian surga itu yang memanfaatkan waktu. Ya waktu gini ini, rojab seperti ini doya. Kemudian tempat di 3 masjid itu doya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Aqsa dapat 500. Tapi di Aqsa tidak seperti Nabawi. Orang habis sholat tidak ada yang berani duduk-duduk di masjid. Masuk masjid aja polisinya gini kok. Aqsa itu begitu. Dan kita tidur malam itu yang terdengar itu dor, lagi-lagi tembakan gitu ya. Oh, ngeri banget. Aqsa itu damainya aja begitu, apa sekarang ini alah tidak mungkin, berat sekali. Itu 500 loh itu. Makanya itu punyanya orang Islam kok. Kalau nggak begitu dalam agama kita kenapa sampai ada perlipatan sampai 500? Itu kan kalau itu kan bukan aturannya baru dibikin. Itu kan sudah dulu zamannya Rasulullah. Makanya Rasulullah di mana? Di Isra Mi'raj kan dimulai dari mana? Kan ya dibawa ke situ dulu kan. Kemudian baru di Mi'rajkan ke atas. Kan seperti itu. Makanya itu punya umat Islam sebetulnya. Memang di sana posisinya memang tidak seperti Nabawi dan Masjidil Haram. Di sana memang dia satu kondisi yang besar sekali. Di balik sana itu ada tembok ratapan. Di balik sini punyanya orang Islam. Dia memang ya sama-sama saling menghailah gitu loh. Tapi jelas tuh orang Islam itu memiliki betul-betul itu di situ punya orang Islam itu. Karena itu di situ 500 perlipatannya. Ya. Kemudian nanti kemarin saya sampaikan, maunya nanti tak ulang kembali, entah di sini apa di sana ya saya nyampaikan. Mamanya nanti kita tahu yang keempat, grade keempat itu apa? Ada satu masjid Kuba, di mana di situ sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Lah apa nggak diambil? Kalau kita tahu kan ya kita mau berangkat ya wudhu dulu. Mang, barang siapa wudhu dari rumah kemudian memasuki masjid Kuba ini, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti 1 kali umroh. Lah yang seperti itu loh. Jadi menggapai surga itu pas kesempatan ya kayak jenengan ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah di Nabawi Masjidil Haram. Nek mong gunggung nguyek tuku panganan oleh-oleh, aduh masya Allah yang mana-mana ndak umum, betul Bu. Makanya saya kata sebagaimanapun rezeki jenengan itu tidak terbatas, betul. Haji itu tidak terbatas rezekinya, artinya rezeki pahala loh. Nah ini yang harus dicapai. Karena bagaimanapun kita ini yang di depan Allah itu kan besok tidak ada apa-apanya semua kecuali amalan-amalan kita aja yang kita bawa. Disitulah percepatan untuk kita bisa sampai di rumah kita surga itu ya dengan amalan itu. Kalau nggak ada amalan ya lambatlah itu. Ini bahasa saya seperti itu. Makanya bagaimana kita bisa menggunakan waktu. Saya itu sering meleng-meleng ya gitu itu. Manfaatkan waktu, karena ya memang 40 hari sih. Beda kalau umroh kan cepet ya. Wis bener-bener nih nggak memanfaatkan. 40 hari neng ya itu saya katakan ojo leda-lede, ditoto gitu loh Bu. Ditoto pokoknya bagaimanapun sehari-hari tetap kita harus usahakan untuk sampai di Masjidil Haram gitu, sampai di Masjid Nabawi. Ojo mengterima sholat di maktab, sholat di masjid terdekat, masjid maktab. Ya jangan begitu. Kalau memang kita kuat, kenapa kita tidak itu? Makanya persiapan semuanya. Saya kemarin gitu, kayak gitu yo, minumnya ya sudah Neurobion merah 1. Ada gitu yo.
Iya, pulang ya terus minumnya apa? Protekal. Lah no kan dia terus serak gini yo. Itu. Karena di lapangan kan bengok-bengok seharian doang gitu rahasia itu. Itu saya sampaikan. Jadi memang seperti itu. Kemarin kan bawahnya kayak kentut pas tawaf itu kan kita sampaikan kemarin kayak gitu. Nanti kalau kentut bagaimana? Jangan diem aja. Ini caranya kalau kentut begini ya saya ajarkan. Jadi kecil-kecil gitu insya Allah siap mereka, paham gitu loh. Kalau tawaf itu kan tidak bisa, harus suci kan gitu loh. Nah kadang-kadang orang tidak paham gitu. Itu saya sampaikan, yang kecil-kecil kayak gitu kan isen, kadang-kadang orang ngomong vulgar kayak gini-gini kan isen. Tapi saya kan tidak semuanya perempuan, cuma Pak Mufti tok sing ganteng. Kan tidak apa-apa. Ya, tapi kan ini ilmu gitu loh maksud saya. Supaya jenengan juga menapai nanti itu sudah insya Allah punya ilmu ini sudah kena ilmunya, insya Allah lancar gitu. Jadi pokoknya tolong ya, kesempatan itu kesempatan emas, jangan sampai dibuang. Mamanya jauh, caranya bagaimana? Kalau saya di Jarwal jauh itu ya, Jarwal jauh. Saya bukan Jarwal ding, saya di dekat Rauseng yang arah ke Mahbasjin itu kan yang pojok sana itu, saya kan di situ. Itu kan tidak bisa. Perjalanan ke Masjidil Haram harus pakai shuttle karena lewatnya lewat terowongan, nggak bisa, orang nggak boleh lalu-lalang di terowongan, busnya tuh kenceng-kenceng. Nah itu saya begitu. Jadi kalau umpamanya saya itu tahajud itu ya paling enggak saya sampai duha 12 rakaat itu tak kejar itu. Nek enggak pas gitu ya enggak bisa. Nek ngomong duha 12 rakaat terus angel banget atau paling-paling 6. Iya betul loh. Iya gitu. Lah di sana wis tampang pengke tenan. Lah ngapain lu makan tinggal makan wae yo. Lah ngapain? Iya, kan kita sekarang makannya 3 kali. Kemudian kita ngomong ngapain? Kita banyak di istirahat di apa namanya? Maktab yo ngene. Ngomong ngobrol gojek gitu kok. Nah saya rugi no kayak gitu itu no. Nek saya makanya jadi berangkat tahajud itu paling enggak saya sampai jam 8 baru pulang. Itu makanya saya katakan kemarin saya selalu bawa termos sama energen kalau berangkat gitu. Jadi enggak apa-apa jam 8 yo kasep-kasep sidik yo makannya enggak apa-apa gitu. Kan sudah ada masuk yang dia masuk gitu loh. Itu. Terus nanti duhur enggak? Duhur kalau saya di Masjid bin Bas sholat duhur. Habis duhur kan makan. Habis makan toto sudah saya berangkat lagi. Saya gitu, saya berangkat lagi sampai Isya. Itu. Iya, saya sampai Isya. Jadi dapatnya asar, maghrib, Isya. Dapat 3. Nah, karena rumahnya jauh kok. Makanya kan harus dihitung. Bagaimana nanti jangan menyikapi di rumah itu seperti apa gitu loh. Kalau bisa ya eman-eman. Memang ada yang mengatakan masjid yang berada di tanah haram itu ya disebut Masjidil Haram, ya enggak bisa lah. Kalau saya enggak bisa. Masjidil Haram itu sudah tertentu itu kok masa masjid kecil disebut Masjidil Haram. Ya enggak bisa. Kalau saya enggak mantap kalau ada yang pendapat seperti itu, saya enggak mantap. Ada yang mengatakan seperti itu kok. Jadi misalkan saya sholat di Masjid bin Bas itu sama pahalanya katanya sama dengan sholat di Masjidil Haram. Mosok sih saya bilang gitu. Saya enggak mantap dengan pendapat yang semacam itu, enggak mantap. Makanya saya toto itu. Jadi waktu itu harus betul-betul dimanage secara baik. Sayang banget ya, gelem. Tahajud. Lah karena rumah saya jauh. Jam 3 saya sudah. Iya. Iya, jam 3:30 itu sudah berangkat saya. Masihnya enggak itu. Kan subuh kan agak siang. Lah rumahnya jauh soalnya. Gitu. Lah teman saya gitu, aku yang saya ya kalau yang tua itu saya tuh kalau diikuti tahajud aku mau. Tapi yang diikuti misalkan pas asar itu saya mau berangkat asar aku enggak mau. Lah soalnya kan apa? Dia rebutan naik bis. Saya itu asar di dalam, nanti maghrib masih di dalam, baru gue terus habis maghrib wiridan sedelok terus karung laku sholat isya wis cedak WC. Lah bagaimana lagi?
Semua ada dikemas gini, nggak ada kecer-kecer gini, udah taruh tasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung melayu. Lah betek-beteknya ngambil kerangkeng yang di depan. Kalau enggak, lah itu kan temen saya itu sekamar sih. Dia kan suaminya kan sakit kakinya. Wis jenengan wis ahli surga lanang wedok tahfidz kabeh aku ngomong. Aku tak ngoyak ya. Wis jenengan pos tak kandhani iki. Dulu kan masih masak sedikit, kalau kan cuma makan dapat 2 kali. Nanti ya pokoknya yang di Magicom sama lauk sampai itu bagian jenengan. Saya tak tidur aku habis makan ya saya tidur. Habis makan isya itu sudah tidur. Soalnya kan nanti jam 2 lebih sedikit kan udah bangun untuk berangkat. Karena jauh rumahnya. Lah itu loh maksudnya kita kalau itulah, kalau bagaimana kondisi kalau seperti itu kita tidak minum vitamin, tidak kuat, raganya nggak kuat. Makanya kalau seminum saya kan neurobion yang merah, iya, gentenan dah, neurobion vitamin C gitu, sama, iya, apalagi menjelang wukuf. Energen itu kan untuk minuman biasa, vitamin E, dopingnya. Saya gitu. Kalau ya, loh kan sama sekamar. Sama sekamar. Enggak, yang itu kan tua gitu loh. Nah, aku diikuti pas tahajud gini mau. Kan duha enggak apa-apa. Terlambat sedikit naik, antibris kan enggak susah. Tapi kalau itu isya itu Masya Allah, karena rumahnya jauh, walah Masya Allah, itu kalau itu rangkaian tutup selesai gitu, nanti tunggu lagi bis lagi, wah lama banget. Itu teman saya itu yang kemarin meninggal itu loh, adiknya Gus Karim itu kan sekamar sama saya, tapi yang putri meninggal duluan. Itu dia kalau pulang sampai jam 11 malam, karena suaminya tidak bisa untuk rebutan naik bis, tidak bisa. Ya wis nggak apa-apa, udah tak pasaran, udah ojo gelo-gelonan ya, saya bilang gitu. Wis kita sama-sama mengejar pahala gitu loh. Ya sudah sama yang kamar yang lain, kan saya berlima kebetulan. Lah kalau yang tua ini aku sampean mbah, nek engko nek asar karo maghrib baru sak ning kene wae aku. Ora wani lunga, wis kene wae aku tak ning masjid aku. Ojo melok ndak kangelan aku ngono. Lah ndak bisa no, aku udah naik dia belum naik. Bagaimana nanti? Kan ndak bisa kon rebutan. Itu yang kalau jauh begitu memang. Ya, tapi ya mudah-mudahan lah nanti kita melihat situasi kayak apalah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi yang jelas hanya saya mengharapkan sekali untuk memanage waktu yang terbaik. Ya, eman-eman Bu. Rugi sekali. Punya bayangke no, 100.000 perlipatannya. Kalau sampai diblongke kan sehari aja diblongke apa ndak aman-aman. Saya tuh menstruasi aja berangkat kok. Menstruasi saya berangkat. Saya cuma di depan pintu aja di situ depis gitu. Saya wiridan sendiri. Nanti pulang sendiri saya berani saya. Nek ndak ya kekencanan. Mulai jam piro engko? Aku ning kene ya. Saya cek dulu. Nanti dia lewat situ bareng saya pulang gitu. Gitu. Saya sudah ya wiridan apa semua itu sudah. Maka aku tidak bisa ngaji, nggak bisa masuk, nggak bisa ya sudah nggak bisa tahiyatul masjid, ya sudah ada pipis di situ. Nggak pernah saya di kamar, nggak pernah. Jadi saya berangkat, cuma nggak masuk gitu loh. Itu waktu saya masih mens itu begitu saya. Rugi no aku. Ya sebagai bagaimanapun ini terhalang kan karena sesuatu. Bukan mauku gitu loh. Cara maksud saya kan gitu, dia keluar sendiri ya mau apa lagi. Kalau saya kan nggak pernah minum obat-obat kayak gitu, ya sudah tak ikhlas aja. Nggak pernah, soalnya saya banyak belajar begitu. Kalau yang minum obat penunda haid, itu terus ngeplek coklat itu lama sekali nggak selesai. Aku bilang gini lah, aku ya akidahmu ngono, lah kayak mikirnya tau mesti bayang ngomong iki mesti mandek lah, kuwi diuji Allah aku ngono. Wis mau mbok jebolke ndeknya cuma seminggu tok. Lah haji 40 dino ayo. Lah kecuali kalau kita natap dengan tawaf ifadah terus kita dipindah ke Madinah umpamanya, waktu sudah tidak nyukupi lah itu bagaimana kan kemarin pada itu ceramah saya itu kan tuh menurut saya Utsaimin kan bisa disuntik kalau misalkan itu terpepet, kalau masih
banyak, maka disumbat dulu sama kapas, baru pakai softtek yang bersih. Cepat kita melaksanakan, itu sudah insya Allah. Kan Taufik Fadho itu bisa seperti itu. Masih ada satu keringanan gitu loh. Tapi nanti kalau minum itu mak cerit, mandak selesai. Ada yang ngeplek terus sampai 10 hari gitu. Padahal dia udah minum obat. Lah asal itu jenengan akidahnya nggak terganggu, nggak apa-apa. Terus gampang ke itu loh maksudnya. Ya siki obat yes. Seramen. Nah itu ambisi kepengen masuk dengan cara-cara seperti itu loh. Ya itu. Ya akhirnya ya Allah beri peringatan seperti itu. Ya monggo. Asal jenengan bisa menjaga dengan baik hati akidah kita itu loh. Sing penting. Jadi kebergantungan kita itu hanya kepada Allah, bukan pada obat. Itu. Ya kayak tadi, kita kuat tenaga itu hanya sekedar ikhtiar. Tapi saya tetap minum air zam-zam, dongo, nganggo dongo. Ya mana yang pokoknya ikhtiar gitu loh. Ikhtiar untuk sehat, bisa memanfaatkan waktu yang 40 hari itu untuk ibadah yang maksimal. Kan itu sama dengan umroh 4 kali loh. 40 hari ini jenengan sama dengan umroh 4 kali loh. Iya. Umroh itu kan cuma 9 hari. Dan jangan 40 hari kok. Jadi sama dengan umroh sampai 4 kali. Apa jenengan ndak eman-eman kayak gitu. Ya ini tolong jenengan resapilah apa yang saya sampaikan itu. Jadi makanya ya kita betul-betul harus berusaha. Yaitu dengan harapan berusaha tadi dengan kepasrahan kita. Walaupun seperti itu juga kita ikhtiar. Dengan sehat. Sekarang di sini juga jalan-jalan supaya jantung kita ndak kuat jantung kita itu. Kalau sudah terbiasa misalkan kita di sini jalan-jalan itu kan nanti momen jalan jauh sedikit kan ndak apa-apa. Itu ya. Itu sebelum mungkin ada lagi. Oke. Memang sekarang ini eranya seperti itu ya. Tapi kan kemarin mungkin yang datang di PHI yang itu kan di Ka'bah itu kan zero magnetism. Jadi dia itu mau diletakkan kompas saja dia tidak bisa menunjukkan kok. Jadi gelombangnya di situ kan memang betul-betulan. Nah kalau nanti saya takutnya begitu. Jenengan ngikuti kan itu dengan gelombang, tahu-tahu hilang. Kemarin saya sampaikan gitu, tahu-tahu hilang, yang didengar terus dibunyikan lagi. Ya saya mohon maaf ya, itu memang sekarang banyak yang pakai seperti itu. Tapi saya, karena mana yang ada tuntunannya yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau saya begitu, artinya seperti ini, mamanya pas tawaf. Ya, pas tawaf itu yang dituntunkan Rasulullah itu cuma dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah wakina adzabannar. Kemudian putaran ini disunahkan membaca berzikir kalimat-kalimat thayyibah gitu loh. Itu kesunahannya seperti itu. Nah yang jenengan bisa menyebut kalau saya mengantarkan jamaah saya tidak. Saya hanya mulai dari belakang makom Ibrahim itu saya pilih. Saya yang kuat. Mungkin saya ini pas berdekatan dengan Allah, saya minta. Saya biasanya begitu. Saya loh ya, putaran pertama saya meminta kepada Allah karena saya tahu di situ adalah kalimat thayyibah. Saya berzikir la ilaha illallah. Saya minta kepada Allah, ya Allah yang selama seumurku ini di dalam perjalanan hidupku mungkin aku pernah menduakan Engkau ya Allah, tolong maafkan aku. Dan juga nanti setelah habis sampai di rukun Yamani, saya minta pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Karena filosofinya pada saat kita mengucapkan doa sapu jagat itu kita serahkan kembali permohonan itu kepada Allah. Ya Allah, tolong mana yang akan Engkau kabulkan di dunia untukku dan mana yang akan Engkau kabulkan di akhirat untukku. Jadi saya berpikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya sampai nangis begitu. Nanti sampai di rukun Yamani selesai. Ya Allah,
Saya membaca hadis, ya Allah, maka Nabi akhiri kalam, la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya saat akan meninggal terkesan di dalam hati itu kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi saya mintanya cuma itu aja. Makanya kalau saya mengisi pas pemulasaran jenazah, kalau sudah betul-betul akan meninggal, ojo nganti ngobrol ning ngarepe jenazah. Saya begitu. Ibu saya kemarin saya gitu kan. Adik saya udah saya taruh. Orang saya ngomong ning ngarep ibu. Sampai dokter evaluasi. Ini begini. Dok, mohon maaf. Adik saya begitu. Dok, mohon maaf. Kita berbicara di sana aja, dok. Tak talkin lagi ibu saya. Nanti kalau ada yang bersuara, kira-kira ibu saya mendengar, saya talkin. Sabar ya bu, sing ikhlas, saya pegang-pegang gitu. Ibu sing ikhlas, sing sabar arep ketemu Allah. Terus saya talkin lagi. La ilaha illallah. Sudah saya nggak berbicara apa-apa. Saya tungguin aja gitu. Nah itu saya kepingin yang terekam di dalam hati itu adalah kalimat saya yang terakhir la ilaha illallah tanpa mendengar perkataan yang lain. Insya Allah ibu saya memang begitu meninggal itu plok terus senyum gitu. Itu memang maaf ya. Memang ibu saya itu wong janda umur 32 tahun. Saya nak barep. Saya masih umur 12 tahun. Ditinggali anak berapa bu? 6. Karena 7 itu mati barengan bapak saya. Itu. Ibu saya habis melahirkan yang kecil itu. Ibu saya hidupnya ya begitu. Sandarannya cuma pada ibu, maaf ya. Ibu saya itu dikira surat Al-Ikhlas itu 1000 kali loh bu, seharinya. Pegangan cuma gini-gini tuh. Makanya wajar lah, saya sampai gini, ya Allah bu apa aku iso mati koyok gini sampai itu. Berhabis tak gitu kan terus langsung pelek senyum. Mati itu senyum ibu saya. Nah itu, makanya saya menginginkan itu. Saya terus doa bu. Di sebelum saya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, saya minta ya Allah, tolong ya Allah, kalimat ini bisa kuucapkan saat Engkau manggil aku ya Allah. Saya cuma gitu. Itu. Mereka kedua, saya pesannya enggak. Kalau ngikuti ini kan semua doa itu kan bikinan orang alim, orang-orang yang berilmu, gitu loh. Kan kita berdoa sendiri dengan cara kita kan boleh. Kita bisa meresapi. Saya kedua itu terus saya istighfar terus. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya berdoa, menangis saya. Karena melihat masa lalu saya. Ya mohon maaf. Saya itu masih di mahasiswa. Pemain bal. Pripun. Sepak bola ini loh. Terus kelambine apa coba? Pripun toh? Lah iya itu bayangkan sendiri. Nek mbiyen kok ora ono lejing. Yo. Saya gitu. Makanya kemarin itu saya di Kota Barat itu perempuan-perempuan pada main bola kan. Ya Allah, saya teringat, saya senyum. Terlihat itu senyum. Ya Allah, kok kayak zaman cilik gua gitu loh. Saya gitu Bu, bener. Terus ya Allah, kayak apik men ya seragame ya. Kok nganggo lejing terus lagi katok ngono ya. Aku ndek ben kok ora lejing-lejingan yo. Lah aku kalau melihat itu apa aku udah nangis-nangis bu, masya Allah bu. Iyalah ya Allah, piye kisuk ben popoku diopong. Saya itu kadang-kadang tak plok-plok gini. Ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah segitu. Betul. Nah dulu nggak ada, saya masuk Solo tahun 86 orang Kudungan nggak ada. Saya Kudungan itu setelah saya selesai itu, saya kan menwa juga. Itu jadi sekolahane wong ya begitu itulah gitu loh. Emang saya dari kecil memang olahragawan kok soalnya gitu. Jadi saya itu masuk sini terus saya itu bestie saya Butunjung itu Sambu Indah. Itu ngaji rumah saya kan di Penumping. Saya ngajinya di orang keras-keras itu loh. Ya Allah, saya masuk sini tuh setiap Jumat masih ada Intok-intok itu setiap di perempatan. Sekarang kan tidak ada lagi. Nggak ada orang Kudungan bu di sini. Iya betul loh. Di Solo sini tuh yang biasanya wong wedok numpak mobil tuh saya Butunjung.
Yang di jalan-jalan itu. Dulu kan enggak seramai kayak gini. Saya 86 masuk Solo itu. Lah di situ Ibu. Saya masih itu, makanya saya golong-golong itu karena apa? Sebelum saya meninggalkan Semarang itu, saya ikut kajian Al-Ahzab itu Bu. Semalam jam 12 dibangunin pengajian. Wah, golong-golong saya. Ya Allah, itu kan wanita itu kan disuruh menutup auratnya. Masya Allah itu. Terus saya masuk Solo sini sekalian. Wes, bubar. Tapi kan itu dosa. Kan saya masih ingat. Ya dosa-dosa masa Allah. Saya lebih baik gitu Bu. Lah itu doa-doa seperti itu. Jadi nggak ada keharusan Bu. Daripada jenengan ngikuti nggak bisa merasuk. Alangkah lebih baik seperti itu kalau saya. Karena nggak ada kecuali yang tadi dituntunkan Rasulullah dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Robbana Atina, selesai. Nih saya begitu. Kalau yang dari Hajar Aswad ke belakang sampai belakang makom Ibrahim, saya itu ngaji Ustadz Adi Hidayat itu loh. Masya Allah luar biasa Ibu, gitu. Jadi dia selalu menuntunkan seperti itu. Kalau bisa di sini berzikir ini, karena pahalanya besar sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah yang engkau baca, seperti engkau memerdekakan siapa? Buddha, turunan Ismail. Alhamdulillah yang engkau baca, seperti apa? Engkau sedekah unta merah untuk perang. Itunya berarti, yaitu memang terilhami dengan kebetulan namanya sama Bu. Sepupunya Rasulullah itu namanya Umi Hani. Itu sama dengan pintu Masjidil Haram nomor 29. Itu lah perintah Isra Mi'raj itu kan pada waktu Rasulullah juga di tempatnya dia. Dia selemah dikasih hamalan. Tolong ya Rasulullah, aku kasih hamalan yang bisa mengantarkan aku surga. Itu disuruh membaca ping 100. Luar biasa, di hadis itu luar biasa dipakai itu. Oh ternyata Ustadz Adi Hidayat pakainya ini. Ya untuk selanjutnya monggo. Nah kalau jenengan mau ikuti, itu di buku Depak nanti ada Ibu. Gitu. Kalau misalkan ini memang sunnahnya kalimat thayyibah itu bukan untuk doakan ya mudah-mudahan anakku ndak entuk jodoh ya ndak gitu kalimat thayyibah. Lah itu kalau itu tergambarkan nanti kita berbicara besok filosofi di situlah. Itu. Jadi kalimat thayyibah itu tidak yang semua yang mengagungkan kebesaran Allah gitu loh. Itu seperti Ibu tuh Bu ya. Kalau mau pakai monggo. Nah semuanya sekarang pakainya gini gitu. Tapi kan haji itu nggak seperti umroh Bu. Haji itu kan nafsi Bu. Nggak ada lah pembimbingan jenengan satu. Jenengan kepengen tawaf sendiri, masuk ngajak pembimbing. Nggak bisa. Itu nanti kepentingan sendiri. Jadi nafsi gitu loh. Makanya kan saya beri motivasi seperti ini supaya yang bisa milih. Mempersiapkan jadi aku nanti seperti apa gitu. Iya kalau saya begitu ya monggo ya. Jadi kalau daripada jenengan cuma ngetut tidak tahu maknanya, nek saya ya lebih baik berzikir yang kalimat thayyibah yang ngerti maknanya, tahu fungsinya supaya jenengan bisa. Ya kalau biasa nanti jadi kalau misalkan kita hanya menurutkan itu kan beda dengan tadi saya katakan dan kebutuhan kami bahwasanya astagfirullah saya kan mengingat dosaku apa-apaku kan begitu pada saat itu apa aku kalau tawaf itu apa aku enggak tangisanku apa enggak drodosan Bu. Bolak-balik tawaf ya mesti nangis saya itu. Enggak bisa, enggak nangis itu enggak bisa. Saya aja aku bisa nangis kok. Yang cuma berjalan kayak gitu aja aku nangis kok. Ya kayak tadi saya cuma zikir alhamdulillah itu. Tangisan saya itu udah wis Masya Allah luar biasa saya itu. Ya Allah, Allah berikan kepada aku seperti ini. Nikmat mana lagi yang tidak aku mesti bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu saya begitu. Cuma baca alhamdulillah aja loh Bu. Nah itu harapan saya itu apalah. Serasikan dengan kebutuhan batinnya sendiri. Kan haji ini kan pengalaman spiritual Bu. Jadi itu nanti untuk menapai hidup supaya kita ini nanti. Gitu loh. Kita nggak kecewa, oh iya begini.
Nah insya Allah nanti kita ada satu peningkatan. Itu motivasi saya begitu. Jadi saya itu memang tukang kepet gitu loh Bu. Kalau nggak dikepetin nanti jangan itu saya naik wae. Ya minta maaf loh ya. Jadi ini momen berharga betul. Jangan menganggap bahwa cuma haji kok enggak Bu. Jangan. Kita berharap bagaimanapun nanti pulang itu ada satu, ini sekolah Bu. Pulang itu nanti ada satu peningkatan ibadah kita. Kita sergap ngaji, ibadahnya tambah gitu loh. Itu harapan saya begitu. Jadi ada bekasnya, itulah terpelihara, mabrurnya itu sampai akhir hayat. Insya Allah yaitu perjuangan yang di akhir itu memang berat. Karena apa? Allah sudah janjikan dakhalal jannah. Itu loh Bu. Kan harus dijaga. Makanya kalau saya gojek-gojek ojo jimat berkajine malah kumat. Ora gelem kudungan dawul-dawul. Itu kira-kira begitu. Nggih. Dah mau maghrib, nggih. Kira-kira nanti disimpan lagi. Besok saya pamit dulu. Saya berangkat umroh, ngantar jamaah relawan IPHI. Terus nanti insya Allah habis itu. 2 pekan. Nanti kita akan saya sampaikan filosofi ya. Jadi kan insya Allah sudah tidak ada nanti yang untuk peribadahan kita sambil kalau misalkan apa-apa nanti kita konsulkan ya, dikonsulkan aja ya. Terus besok kita akan bahas tentang filosofi supaya penjenengan betul-betul bisa meresap di hati apa yang penjenengan laksanakan. Umpamanya ya tadi saya katakan tawaf itu apa gitu loh. Nanti setelah itu aku apa gitu. Terus talbiyah itu apa gitu. Nah itu harapan saya nanti misalkan tidak bisa sekali pertemuan ya 2 kali gitu ya. Jadi kita ada satu persiapan untuk haji gitu nggih. Kan semuanya sudah nanti sambil seragam apa-apa kita nanti kita sambil saja. Kan insya Allah sudah pada beli tuh kaos kaki. Sudah tuh 15.000 cuma di online juga 15.000 tapi pakai ongkir. Ya. Terus sama yang pakai tutup tangan kemarin itu cuma 15.000. Oh itu. Oh cuma 15.000. Kemarin saya bawa di umroh sih. Tutup tangan. Lah aku ndak ngerti nih jenengan ada yang butuh. Kemarin ada punya teman saya daripada dia kan udah mepet ini yang mau daripada jenengan beli nunggu-nunggunya ini beliin cuma 15.000, kaos kakinya 15.000, tutup tangannya 15.000 kemarin. Iya, kemarin saya bawa di umroh gitu loh. Ya cuma ngewangi aja saya. Lah beli di online ya padha 15.000 nih. Iya, ya. Gitu nggih. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu lagi. Izin 2 pekan dulu. Saya tak ngantar umroh. Insya Allah mudah-mudahan nanti tak dongake di sana. Semuanya lancar semua ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah betul-betul memanggil penjenengan. Pelunasan kapan? Belum ada infonya. Oke, iya. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya memang syaratnya istitoah. Iya istitoah sekarang agak sulit. Iya. Oke gitu nggih. Insya Allah sampai ketemu. Mau dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.